Itu kan juga menjadi kekhawatirannya Ruben sebenarnya. Ya. Nanti gua kasih ini duit gitu ya buat Sarwenda, ini pikirannya Ruben ya. Gua sebagai laki-laki juga pasti akan berpikir hal yang serupa. Nanti gua kasih ini duit, nggak tepat sasaran, malah larinya kemana-mana. Takutnya ke cowok itu lagi. Nah, ini kan jadi kekhawatiran sebenarnya. Maka yang harus dilakukan oleh pihak Ruben ya menanyakan dulu kejelasannya begitu ya. Sampai mana kasusnya, kasus ini seperti apa yang membuat dia menjadi tersangka. Itu harus dipertanyakan kepada pihak penyidik gitu sih. Oke, Bang Bablo. Yuk. Bang, lagi rame banget soal Ruben Onsu. Oh. Yang awalnya dari pihak Ruben Onsu meminta untuk adanya audit kepada Sarwenda mengenai biaya-biaya anak yang selama ini diberikan gitu. Karena lumayan ya nominalnya gitu. Nah, ternyata di balik itu semua justru Sarwenda ini meminta untuk adanya audit kesehatan dari Ruben Onsu kalau mau ketemu sama anaknya. Dari sisi hukum mungkin gimana sih Bang lihatnya Bang? Oke, kalau terkait dengan audit yang harusnya dilakukan oleh Sarwenda, memang itu sebenarnya sesuatu hal yang wajib gitu ya. Artinya Ruben Onsu meminta agar diaudit pengeluaran dari mulai biaya sekolah, cicilan dan lain-lain gitu. Karena kan itu bentuknya adalah kewajiban material kan, kewajiban yang memang harus diberikan oleh Ruben Onsu berdasarkan penetapan cerainya mereka kan. Pada saat mereka bercerai ada putusan cerai di sana terkait dengan Gonogini, pembagian harta kan. Kalau kan? masalah mengenai putusan cerainya mereka memang hanya bercerai aja, tapi sebelum mereka bercerai mereka sudah ya terkait nafkah kan. Nafkah kan wajib. Oke. Nafkah itu wajib, tetapi wajib itu diberikan terhadap anak kan. Nah, sehingga anak-anaknya keperluan anaknya tersebut harusnya didata semuanya sejak awal, apa sih pengeluarannya, biar diberikannya itu pas, sesuai, tidak serta-merta karena ya udahlah lebihan buat Sarwenda. Justru itu kan akan berpotensi untuk si Sarwendanya dituduh kayak kemarin lagi kan, akhirnya kan dituduh terlalu banyak lah. Justru itu kebaikan untuk Sarwenda juga kalau sebenarnya Sarwenda berpikir dengan nalar begitu ya. Harusnya ikutin aja kalau memang audit dari segi keuangan begitu. Nah, cuman baru dengar pula ada seorang ibu ketika mau mempertemukan anaknya gitu harus ada audit kesehatan. Nah, ini saya agak-agak khawatir dengan ucapan itu karena jujur saja baru kali ini terjadi seorang ayah mau bertemu dengan anak biologisnya harus dipersyaratkan begitu. Sementara haknya seorang ayah juga untuk bertemu dengan anaknya kapanpun, sekalipun hak asuh itu jatuh di tangan Sarwenda begitu. Jadi ya memang agak-agak aneh gitu ya yang dilakukan oleh Sarwenda. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ruben ya benar, memang harus audit dan itu bukan dalam konteks menyerang harusnya, dan siapapun lah, jangankan mungkin Ruben, mungkin gua juga akan melakukan hal yang serupa bila mana terjadi keadaan seperti itu gitu ya. Gua kan enggak, kita laki-laki kan enggak akan mungkin mau mengeluarkan uang yang berlebihan. Kita pengennya uang yang kita keluarkan, karena uang itu kan dicari bukan atas dasar turun dari langit kan gitu kan. Uang itu kan kita cari dengan tetesan keringat, darah, tangisan kan gitu ya. Tentunya pengennya kita adalah uang yang seorang kepala keluarga keluarkan harus tepat sasaran. Apalagi ini terkait dengan nafkah begitu. Apalagi Sarwenda diisukan kan dekat dengan pria lain begitu ya, yang mana pria lain tersebut diduga menunjukkan atau mempertontonkan gaya-gaya glamor, parlente, tetapi katanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap begitu. Itu menurut netizen ya begitu ya. Dan kerap menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Sarwenda untuk kepentingan pribadi, konten dan lain-lain. Nah, itu kan juga menjadi kekhawatirannya Ruben sebenarnya. Nanti gua kasih ini duit gitu ya buat Sarwenda, ini pikirannya Ruben ya. Gua sebagai laki-laki juga pasti akan berpikir hal yang serupa. Nanti gua kasih ini duit, nggak tepat sasaran, malah larinya kemana-mana. Takutnya ke cowok itu lagi. Nah, ini kan jadi kekhawatiran sebenarnya yang wajar dirasakan oleh Ruben, dan harusnya kalau disuruh audit ya udah audit aja, nggak susah lah itu. Oke, Bang, tapi kalau misalkan melihat persoalan ini ya, apa sih kewajiban seorang mantan suami ya yang sudah memiliki anak gitu, Ruben Onsu kepada anak-anaknya selain nafkah itu sendiri kan yang mereka sudah tetapkan untuk 75 juta itu untuk anak gitu misalkan.
apakah ada kebutuhan lain yang memang harus dipenuhi gitu? Apa aja sih rinciannya mungkin dari mata hukum gitu ya Bang? Ya, jadi sebenarnya yang harus dipenuhi adalah penghidupan. Penghidupan itu terkait dengan makan, gitu ya, makanan, tidurnya yang layak, gitu ya, pendidikan, kesehatan, gitu ya. Artinya kesehatan kalau suatu saat anak tersebut sakit, gitu, kan itu hal-hal yang tidak terduga, gitu. Ya itu harus dipenuhi oleh seorang kepala keluarga. Itu secara materialnya, secara lahirianya, gitu. Seorang batin adalah nafkah batin adalah kasih sayang. Jadi ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Nafkah batin itu adalah kasih sayang dari seorang ayah. Nah, ketika Ruben ingin bertemu dengan anaknya, memberikan nafkah batin tersebut, mencurahkan rasa sayangnya dia terhadap anak-anak tersebut, tiba-tiba ujung-ujung ibunya menyuruh Ruben untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Ya. Nah, ini kan berarti yang menghalang-halangi pemberian nafkah terhadap anaknya tersebut justru bukanlah dari pihak Ruben sendiri, dia itu dari ibunya sendiri yang menghalang-halangi kan begitu ya. Dan itu adalah satu perbuatan yang cukup berbahaya dan bisa berpeluang dipidana dan bahkan ibunya bisa digugat itu. Oh, Oke. Begitu. Bang, dalam catatan yang pernah tersiar juga di media bahwa ada tagihan 3 ART yang masih dibayarkan oleh Ruben. ART itu kan adanya di rumah Sarwendah itu. Ya. Apakah itu juga menjadi kewajiban Ruben Onsu? No, kalau ART tersebut memang adalah kebutuhan anaknya, satu aja kan juga cukup kan sebenarnya kan. Tidak harus mesti tiga-tiganya dia bayar. Bahkan tidak dibayarkan juga nggak ada jadi masalah. Kecuali hal tersebut tertuang di dalam putusan cerainya. Ada nggak di dalam putusan cerainya atau kesepakatan cerainya mereka yang menuangkan terkait dengan hal tersebut bahwa kewajiban daripada Ruben adalah menggaji 3 orang ART. Ada nggak seperti itu? Kalau nggak ada ya nggak kewajibannya Ruben juga untuk membayar ART kan begitu. Dan untuk mengkonfirmasi berapa nilai gajinya, hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Ruben sendiri gitu. Atau bahkan Ruben bisa mengatakan begini, gue nggak mau pakai ART yang dari lu, gue hadirkan aja 3 orang, gaji gue langsung transfer ke ART tersebut. Jadi gue cari aja dari yayasan misalnya 3 orang nih, gue kasihnya orang fisik gitu, bukan dalam bentuk mentah, bukan dalam bentuk uang kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu sangat diperbolehkan. Atau misalnya sekolah gue pengennya bayar langsung ke sekolahan, boleh nggak? Boleh. Dan itu sudah bagian daripada nafkah. Dan tidak suatu bentuk kewajiban kalau seandainya adanya ketidakmampuan dari Ruben, dan itu wajar saja. Gitu. Artinya apa yang dilakukan Ruben udah maksimal lah. Gitu. Jadi semua yang memang Ruben berikan selama ini, berarti itu memang bentuk tanggung jawab ayah kepada seorang anak sebenarnya. Ya sangat bisa dikatakan demikian begitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Ruben ya tentu adalah bagian daripada kasih sayang, nafkah, dengan dia memberikan berapa jumlahnya kemarin yang disebut 200 juta begitu. Coba bayangkan ya, masih banyak loh orang-orang di luaran sana yang gaji UMR saja sudah syukur alhamdulillah, sudah bersujud syukur begitu ya. Ini 200 juta masih dikatakan tidak cukup gitu ya. Ya ini kan menjadi persoalan yang serius sebenarnya, yang ya aneh lah kalau menurut saya. Ini suatu hal yang aneh. Tapi yang tahu urusan rumah tangga kan mereka berdua ya. Dan bukan bermaksud juga gue tuh mau bela Ruben, nggak ada urusannya gitu ya. Tapi gue melihat point of view gue adalah sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga gitu sih. Oke, mengenai tadi kita melihat bahwa ada pacarnya Sarwendah yang menggunakan properti pribadi ibaratnya gitu ya, menjadi sebuah konten dan endorse itu kan menghasilkan sebuah nilai. Ya, Ruben dapat royaltinya nggak? Nah itu dia. Itu seperti apa nih Bang mungkin lihatnya? Tapi Ruben dapat royaltinya nggak? Enggak, sudah pasti itu. Ya sudah, berarti Ruben ikhlaskan aja. Mau gimana lagi kan begitu ya. Artinya kalau menurut gua harusnya sih Sarwendah kalau dalam Islam itu menyebutnya bermuhasabah diri lah ya, introspeksi diri. Kenapa sih hari ini keadaan bisa seperti ini gitu ya? Kenapa sih akhirnya banyak orang yang membicarakan, banyak orang yang akhirnya netizen berbondong-bondong menjadi haters Sarwendah gitu ya? Kadang-kadang apa yang kita pikirkan benar gitu ya, belum tentu baik untuk kita gitu. Jadi menurut saya harusnya Sarwendah sekarang itu jalin komunikasi dengan Ruben yang baik begitu ya. Kalau memang benar-benar ingin menyelesaikan ini dari ruang publik, jangan lagi membuat ucapan-ucapan bermanuver di ruang publik yang akhirnya merugikan Sarwendah itu sendiri. Buka komunikasi gitu, artinya mediasi dengan baik. Maunya apa sih?
udahlah yuk kita bangun kesepakatan baru gitu. Boleh, itu disebut dengan addendum kan. Jadi boleh saja seorang yang pernah menjadi suami istri setelah bercerai membangun satu kesepakatan, nafkah berapa, bagaimana mekanisme teknis pemberian nafkah itu seperti apa, itu boleh dilakukan. Gitu. Tapi info yang beredar kan bahwa kemarin sempat mediasi di pengadilan negeri ya, bahwa mediasinya gagal. Oke. Mediasinya gagal karena tidak menemui kesepakatan. Sampai teriak-teriak gitu ya? Sampai teriak-teriak itu juga gitu. Nah, proses mediasi sendiri sebenarnya seperti apa sih Bang? mediasi itu 30 hari. 30 hari diberikan waktu selama 30 hari oleh hakim untuk dilakukan ya tadi mediasi untuk mencapai musyawarah, mencapai mufakat gitu. Tapi kalau itu tidak terjadi ya harus berlanjut masuk ke dalam pokok perkara begitu kan. Nanti dari pihak tergugat menyampaikan jawabannya begitu, lalu nanti akan saling menjawab lah di persidangan, dan itu biasa begitu. Tapi kembali lagi, sebenarnya nggak perlu pun ini harus sampai ke persidangan. Ini sebenarnya bisa dibicarakan, apalagi mereka kan pernah tidur bersama, hidup bersama di satu rumah begitu ya. Kenapa nggak melaksanakan co-parenting? Ya kan, co-parenting, menafkahin anak secara bersama-sama begitu, dan melakukan sistem penafkahan yang transparan. Artinya buka selebar-lebarnya apa yang menjadi kewajiban Ruben, tuangkan. Misalnya Ruben kewajibannya adalah menafkahi dalam bentuk apa, ART kah, dia bentuknya adalah dia yang langsung berkomunikasi dengan pihak yayasan, sekolah anak kah, udah cukup begitu. Tapi kalau untuk hal-hal selebihnya ya itu sangat dikhawatirkan begitu. Dan hal itu lumrah kok terjadi. Banyak sekali orang-orang yang ketika bercerai, orang kaya gitu ya, orang kaya bercerai, belum tentu dia akan memenuhi apa yang sebuah diinginkan oleh mantan istrinya. Kan gitu. Dan itu hal yang wajar, sekalipun katakan anaknya ada di situ gitu ya. Tapi dia tahu betul berapa nilai yang dibutuhkan oleh anaknya begitu. Dan dia khawatir salah sasaran. Dan itu hal yang wajar dipikirkan. Dan gua sendiri juga melakukan hal yang serupa gitu. Gitu. Dengan tidak dipertemukannya anak karena Ruben tidak membayarkan lagi nafkahnya karena tidak dipertemukan dengan anaknya, berarti itu sudah tepat ya Bang? Tidak dipertemukan dengan anaknya karena tidak diberikan nafkah, ya itu ya kurang ajar kalau kayak gitu. Itu namanya nggak bagus kan. Harusnya ya dibukakan aja peluang untuk melakukan pertemuan gitu. Kalau menurut gua, karena kan hak untuk anak mendapatkan kasih sayang ayahnya itu tetap ada, tetap melekat begitu. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak biologis dari seseorang begitu ya, tetap memiliki hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Artinya mau sampai kapanpun ya, anak tersebut mendapatkan hak-hak waris, hak nafkah dari ayah begitu. Nah, cuma kan kembali lagi hak nafkah tersebut, hak waris tersebut diberikan pantas apa tidak. Artinya kalau Ruben sudah mau memberikan, harusnya tepat sasaran gitu. Jangan ya ketika mau diaudit ditutup-tutupi, tidak diizinkan. Ya itu kan juga menjadi main-main jadinya kan gitu kan. Uangnya kemana? Ya wajar lah Ruben minta audit, dan gua kalau di posisi Ruben juga pasti akan melakukan hal seperti itu. Karena dengan nominal yang cukup besar. Iya, kalau cuma hanya 3 juta ya kasih lah, 3 juta, 4 juta mah kasih aja lah gitu kan. Nah, ini kan urusannya sampai sekian ratus juta. Masa kita nggak mau audit? Masa kita nggak boleh ngecek? Kita ngeluarin dana? Kan gitu. Sama halnya hari ini kita menyumbang di sebuah yayasan misalnya. Itu aja kita punya hak untuk meminta yayasan diaudit gitu. Masa ini uang kita tujuannya untuk nafkah terhadap anak, bukan masalah perhitungan uang ya, tapi rasa kepeduliannya terhadap anak, tepat sasaran apa nggak, nyampe nggak ini uang, kan itu. Jangan-jangan dipergunakan buat hak anak. Iya, jangan-jangan nanti dipergunakan untuk hal-hal lain, jangan-jangan dipakai untuk orang-orang yang mencari keuntungan, kan gitu aja. Oke, Bang, ada kabar terbaru dari Polres Jakarta Selatan. Baru-baru banget bahwa Ruben Onsu dijadikan tersangka. Oh ya? Atas adanya dugaan penipuan dan penggelapan. Nah, persoalan ini dilaporkan pada tahun 2025, bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kalau dalam sebuah investasi, Bang, ini kayak gimana sih Bang sistemnya? Apakah orang yang sudah berinvestasi tersebut berhak untuk mencabut modalnya lagi saat bisnis itu sudah berjalan, atau seperti apa? Harus dicek dulu ya sebenarnya ya, karena kan gue juga update-nya hanya lewat berita ya. Bagaimana materi pokok
perkaranya kita nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau yang namanya penipuan penggelapan tentu ada beberapa rangkaian, beberapa unsur yang harus terpenuhi dulu. Menggunakan martabat atau nama palsu tidak kan begitu. Yang kedua kira-kira ada nggak tipu daya di sana, ada nggak rangkaian kebohongan gitu kan yang dilakukan oleh Ruben, ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa dikatakan sebagai sebuah upaya penipuan gitu ya, dugaan tidak pidana penipuan gitu. Sehingga penipuan tersebut perlu kita lihat dulu apakah ada kesepakatan yang dibangun sebelumnya. Kalau ada kesepakatan, kesepakatannya seperti apa? Ada klausul yang sudah dituangkan di dalam perjanjian. Kalau perjanjian yang namanya sudah dituangkan di dalam satu surat, namanya perjanjian, kalau kita ingkar kan disebut dengan ingkar janji. Ingkar janji tidak kita laksanain, maka itu disebut dengan lalai. Kalau lalai dalam bahasa hukumnya disebut wan prestasi, maka itu keperdataan, bukan masuk dalam rangkaian pidana. Tapi kita nggak paham sebenarnya apa yang membuat akhirnya Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jaksel. Kembali lagi ya harusnya dilakukan pengujian dulu gitu ya. Artinya kalau memang ini ya ceklah lebih mendalam. Karena kan gue juga nggak tahu bagaimana kedudukan kasus tersebut kan gitu. Oke. Selain sebagai kuasa hukum, selain sebagai praktisi hukum, Abang sendiri kan juga sebagai pengusaha ya. Kalau dalam berbisnis gitu ya Bang, proses untuk mencapai kesepakatan dalam berinvestasi itu kayak gimana sih Bang? Pasti tentunya harus dituangkan ke dalam sebuah akte perjanjian begitu. Investasi itu kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Investasi itu memberikan sejumlah modal gitu ya. Ada modal investasi yang diserahkan, lalu ada keuntungan, ada profit yang didapatkan begitu. Nah, mekanismenya apa begitu yang dilakukan oleh Ruben begitu? Mekanismenya apa? Hubungan hukumnya apakah investasi gitu ya? Lalu investasi tertuang di dalam klausul perjanjiannya seperti apa? Kalau cuma hanya meletakkan modal lalu profit, harus diperhatikan juga profitnya sudah seberapa besar yang diterima oleh investor tadi kan begitu. Apakah itu hutang piutang? Nah, makanya ini kan harus dipahami dulu. Atau ada hal lain gitu yang membuat akhirnya Ruben ditetapkan jadi tersangka kan begitu. Kan sebagai kalau tersangka ini kan belum tentu dia bersalah sebenarnya. Iya betul. Nah proses-prosesnya mungkin setelah ini seperti apa sih Bang? Ya menurut gua sebagai seorang praktisi hukum begitu ya, setelah tersangka tentu mungkin akan next dilakukan pemeriksaan mengambil keterangan sebagai tersangka itu dulu ya. Kalau memang terpenuhi unsurnya lalu dilihat secara subjektif dan objektif perlu dilakukan penahanan, mungkin bisa dilakukan penahanan, tetapi itu juga tidak serta-merta dilaksanakan oleh pihak polisian gitu. Banyak sekali hal-hal yang harus dikaji lebih jauh gitu ya, apalagi kalau kita bicara soal hukum maka kita harus bicara tentang keadilan. Kalau kita bicara keadilan maka bukan hanya sebatas subjektivitas yang harus kita lihat di sana. Tentu dalam menilai sebuah rangkaian hukum itu harus secara objektif begitu, harus tegak lurus begitu ya. Maka yang harus dilakukan oleh pihak Ruben ya menanyakan dulu kejelasannya begitu ya. Sampai mana kasusnya, kasus ini seperti apa yang membuat dia menjadi tersangka. Itu harus dipertanyakan kepada pihak penyidik gitu sih. Dan RJ itu tetap terbuka berarti ya? Restoratif justice itu diatur di dalam KUHP kita begitu, dan di dalam KUHP kita juga diatur bisa dilakukan melalui permohonan tentunya terlapor. Siapa sih yang dilaporkan, siapa tersangkanya boleh mengajukan RJ restoratif justice melalui sebuah permohonan. Nanti buat satu permohonan restoratif justice dan harus disetujui atau disepakati juga oleh pelapor. Kalau pelapor merasa bahwa oke, saya mau restoratif justice, akan laksanain gitu kan. Tentunya melalui sebuah kesepakatan bersama lah. Bagaimana supaya persoalan ini tidak sampai harus pidana begitu, menempuh pidana gitu sih. Oke, Bang. Sebenarnya kasus wan prestasi itu kan banyak banget juga, bukan cuma Ruben Onsu aja mungkin. Kalau wan prestasi berarti perdata dong? Kalau itu kan perdata. Nah, kalau wan prestasi ini perbedaannya dengan wan prestasi itu kan perdata. Nah, sampai dia bisa mencapai ke pidana itu seperti apa sih Bang? Pidana itu harus terpenuhi dulu unsurnya, unsur-unsur yang tertuang di dalam hubungan hukum tersebut. Unsurnya harus kita lihat, ada nggak menggunakan nama palsu atau martabat palsu, itu dulu. Apakah ada rangkaian kebohongan gitu ya, rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh seseorang. Ada nggak tipu daya dari seseorang gitu. Misalnya Ruben mengatakan kepada si seseorang begitu ya, yang tadi katanya investor tadi,
sini investasi di tempat saya, di mana di usaha A misalnya. Ternyata A ini nggak ada usahanya, ini kosong, ya itu tipu daya. Oke. Gitu kan, rangkaian kebohongan dan tipu dayanya ada di sana, berarti ini tidak ada. Atau mungkin Ruben mengatakan kepada investor, ayo investasi di perusahaan saya namanya PT ini yang punya 2000 toko misalnya gitu kan, se-Indonesia. Lalu orang berinvestasi, ya itu kan menggunakan martabat palsu, mengaku-ngaku sebagai seseorang yang punya usaha sekian besar, lalu ada rangkaian kebohongan, ada tipu daya di sana, ya terpenuhi unsur penipuannya begitu. Nah itu kan harus ditelusuri gitu ya. Nah sementara kalau perjanjian, sebuah hubungan hukum yang dibuat berdasarkan perjanjian begitu, itu dituangkan dengan dasar-dasar bahwa memang ada nggak perusahaannya? Oh ada. Ternyata ada perusahaannya. Ada nggak bidang usaha bisnisnya? Oh ada. Kan gitu. Uangnya diperuntukkan untuk apa? Oh untuk membeli bahan, untuk membeli sesuatu gitu, tempat dan lain-lain, gaji karyawan dan lain-lain gitu kan. Ya itu bukan tipu daya namanya, itu bukan rangkaian kebohongan. Kalau masalah bisnis investasi rugi ya wajar, mana ada orang investasi yang tidak rugi kan begitu. Kalau investasi rugi ya itu hal yang lumrah lah begitu. Artinya kalau investasi nggak mau rugi, ya menurut saya simpan aja uangnya di bawah bantal gitu. Berarti kalau misalkan mengalami kerugian itu sebenarnya tidak memenuhi unsur pidana berarti. Kalau ternyata bisnis yang mereka jalankan itu mengalami kerugian. Kalau bisnis mengalami kerugian, lalu memang akhirnya bisnis tersebut ternyata uang yang diberikan oleh investor tersebut diberikan benar-benar secara maksimal, ya sah-sah saja gitu ya. Artinya itu bukanlah sebuah tindak pidana. Kalau uang tersebut benar-benar diperuntukkan sesuai dengan kesepakatan awal, itu bukan tindak pidana. Oke. Ya Bang, terakhir mungkin gimana nih kalau dari mata hukum melihat persoalan ini, apakah ini akan masuk ke dalam ranah persidangankah nantinya atau seperti apa? Dan mungkin sebagai teman juga, sosok yang mengenal Ruben juga, ada nggak sih support yang Abang berikan? Ya kalau support, gue yakin banyak yang ngasih dia support lah. Support gue ini tak akan ada artinya buat dia kan gitu kan, buat Ruben begitu. Kasus tersebut kembali lagi gue ingin sampaikan, gue belum mengerti, belum paham bagaimana duduk persoalan yang terjadi di Polres Jakarta Selatan ya begitu ya. Tapi yang pastinya begini ya, di dalam sebuah rangkaian investasi, hubungan hukum investasi harus dilihat dulu ada nggak usahanya. Itu dulu yang harus diperhatikan oleh pihak penyidik. Ada tidak usahanya? Apakah uang yang diberikan begitu ya oleh investor betul-betul dikelola dengan baik, begitu tepat sasaran? Apakah uang tersebut benar digunakan untuk hal-hal yang disampaikan? Kalau katakan penipuan, menurut saya masih terlalu jauh kalau sudah ada investasi, begitu. Harusnya kalaupun memang adanya rangkaian penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan di luar daripada apa yang sudah ditetapkan perusahaan, sementara perusahaannya ada, bisnisnya ada, roda bisnisnya jalan, begitu ya, maka itu bukanlah disebut dengan penipuan. Bisa jadi itu adalah penggelapan dalam jabatan, bisa. Nah, maka harus ditelusuri lebih jauh deh. Apa yang membuat Ruben akhirnya ditetapkan jadi tersangka? Atau jangan-jangan misalnya ada cek kosong nggak, kan gitu? Takutnya kan kita nggak tahu hal-hal kayak gitu kan, kita nggak mengetahui detailnya gitu. Takutnya Ruben mengeluarkan satu buah cek kosong gitu, misalnya diberikan kepada si investor, nih cek kosong misalnya sebagai jaminan. Nah itu bisa dipidana. Ternyata cek tersebut ternyata ketika dicairkan tidak ada uangnya misalnya, bisa. Oke, kayak gitu. Siap pemirsa Unlock Media, seperti ini yang sudah dijelaskan oleh praktisi hukum Pablo Benua, dan kita tidak berhak untuk menjudge ya Bang, sebenarnya sebelum proses ini berjalan sampai selesai. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Unlock Media.